selama lebih dari 2 dekade. Ada satu pertanyaan yang terus menghantui jutaan pendukung Arsenal di seluruh dunia. Kapan Arsenal akan menjadi juara lagi? Tahun demi tahun berlalu, generasi pemain datang dan pergi, pelatih berganti. Harapan tumbuh lalu hancur, dan setiap musim harus berakhir dengan rasa yang sama, yaitu kecewa. Namun musim 2025 sampai 2026 telah mengubah semuanya. Musim yang bukan hanya tentang sepak bola, bukan hanya tentang gol, bukan hanya tentang trofi, tapi ini adalah cerita tentang kesabaran, tentang luka yang terus dipendam, tentang sebuah klub besar yang berusaha bangkit setelah bertahun-tahun dianggap gagal. Dan ketika akhirnya semua berakhir, air mata pun jatuh. Semua itu karena Arsenal akhirnya kembali menjadi Raja Inggris. Untuk memahami betapa besar pencapaian ini, kamu harus kembali ke masa lalu. Tepatnya di tahun 2004. Tahun di mana saat Arsene Wenger menciptakan salah satu tim paling legendaris sepanjang sejarah sepak bola. Tim yang dikenal sebagai The Invincibles. Yaitu ketika Arsenal melakoni satu musim penuh tanpa kekalahan sama sekali. Sebuah pencapaian yang sampai hari ini belum pernah diulangi oleh siapapun di Premier League. Saat itu, banyak orang berpikir bahwa Arsenal akan terus mendominasi Liga Inggris. Namun, pada kenyataannya justru sebaliknya. Tahun demi tahun berlalu, Manchester United berjaya, Chelsea muncul sebagai kekuatan baru, lalu Manchester City datang dengan kekuatan finansial yang luar biasa. Sementara Arsenal perlahan kehilangan identitasnya. Mereka masih bermain indah, masih menghasilkan pemain hebat, tetapi tidak pernah cukup kuat untuk mengangkat trofi Liga. 22 tahun penantian, 22 tahun rasa lapar, dan 22 tahun mendengar ejekan dari rival-rival mereka. Lalu datanglah seorang mantan kapten. Seorang pria yang pernah mengenakan seragam merah putih dengan penuh kebanggaan. Namanya adalah Mikel Arteta. Ketika Arteta mengambil alih Arsenal, banyak yang meragukannya, bahkan sebagian ada juga yang menertawakannya. Arsenal saat itu tidak terlihat seperti calon juara. Mereka bahkan sempat terjebak dalam masa-masa paling sulit dalam sejarah modern klub. Namun Arteta punya visi. Dia tidak ingin membangun tim untuk satu musim, dia ingin membangun sebuah era. Satu persatu pemain muda didatangkan, satu persatu fondasi dibangun, dan perlahan Arsenal mulai berubah. Bukan hanya menjadi tim yang bermain cantik, tetapi menjadi tim yang lapar, tim yang berani, dan tim yang siap bertarung sampai akhir. Tetapi perjalanan menuju gelar tidak langsung datang. Musim demi musim, Arsenal hampir berhasil. Mereka berkali-kali berada di puncak klasemen, berkali-kali membuat fans percaya, dan berkali-kali pula hati mereka dihancurkan. 3 musim berturut-turut mereka berdiri sangat dekat dengan trofi, tetapi tidak pernah bisa menyentuhnya. Dan justru karena rasa sakit, itulah Arsenal menjadi lebih kuat. Musim 2025-2026 dimulai dengan tekanan luar biasa. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kata proses, dan tidak ada lagi kata masa depan. Yang ada hanya satu target, yaitu juara. Karena jika gagal lagi, banyak orang yakin proyek Arteta akan dianggap gagal. Tekanan itu terasa sejak pertandingan pertama. Setiap laga terasa seperti final, setiap poin terasa seperti emas. Dan Arsenal menjawab semuanya dengan cara yang luar biasa. Mereka tidak selalu menang dengan permainan spektakuler. Kadang mereka menang dengan cara yang keras. Kadang mereka menang lewat pertarungan fisik. Kadang mereka menang lewat satu gol yang membuat seluruh stadion menahan napas. Tetapi itulah yang membedakan Arsenal musim ini. Mereka tidak hanya bermain indah, tapi mereka belajar menjadi kejam, belajar menjadi dewasa, dan belajar menjadi juara. Ketika tim lain mulai kehilangan konsistensi, Arsenal justru semakin kuat. Mereka terus mengumpulkan poin dan terus menjaga jarak dari para pesaing. Di tengah perjalanan musim, beberapa pemain menjadi simbol kebangkitan ini. Martin Odegaard menjadi otak permainan. Dia adalah sosok yang selalu tenang ketika tekanan datang. Kemudian Declan Rice berubah menjadi mesin di lini tengah. Dia adalah seorang pejuang yang tidak pernah berhenti berlari.
Sementara lini belakang Arsenal menjelma menjadi tembok yang sangat sulit ditembus. Mereka bukan hanya sekadar tim, tapi mereka seperti keluarga yang bergerak menuju tujuan yang sama, satu kota, satu mimpi, dan satu trofi. Namun jalan menuju gelar tidak pernah mudah karena ada Manchester City yang terus membayangi. Tim asuhan Pep Guardiola menolak menyerah. Mereka terus menekan, terus menang, dan terus membuat Arsenal merasa bahwa satu kesalahan saja bisa menghancurkan semuanya. Bahkan sempat ada momen ketika banyak orang percaya Arsenal akan kembali gagal, kembali menjadi runner-up, dan kembali menjadi bahan ejekan. Karena mereka kalah dalam laga penting dan tekanan semakin besar. Tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arsenal tidak runtuh. Mereka tidak panik, mereka tidak kehilangan arah. Dan justru ketika tekanan sedang tinggi-tingginya, mereka menemukan karakter seorang juara. Mereka terus menang, terus bertahan, terus melangkah. Dan perlahan jarak menuju gelar semakin dekat. Lalu tibalah malam yang tidak akan pernah dilupakan para Gunners. Tanggal 19 Mei 2026, malam ketika seluruh dunia Arsenal menahan napas. Malam ketika jutaan pendukung memandangi layar televisi. Malam ketika harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Arsenal sudah melakukan tugas mereka, dan sekarang mereka hanya menunggu hasil dari pertandingan Manchester City. Dan ketika kabar itu datang, ketika Manchester City gagal meraih kemenangan, saat itulah semuanya berubah. Arsenal resmi menjadi juara Premier League setelah 22 tahun menunggu, setelah bertahun-tahun diejek, dan setelah 3 musim berturut-turut hampir berhasil. Tapi kali ini, mereka akhirnya melakukannya. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan momen itu. Beberapa fans menangis, beberapa berteriak, beberapa hanya terdiam. Karena terkadang, ketika mimpi yang terlalu lama ditunggu akhirnya menjadi kenyataan, kamu tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dan ketika trofi akhirnya diangkat, rasanya seperti seluruh luka selama 22 tahun menghilang dalam satu malam. Meriam Arsenal kembali menggelegar, London Utara kembali berwarna merah. Dan dunia kembali melihat salah satu klub terbesar Inggris berdiri di tempat yang seharusnya, yaitu di puncak klasemen. Perayaan yang terjadi setelahnya benar-benar luar biasa. Ratusan ribu orang memenuhi jalanan London Utara. Lautan warna merah menyelimuti kota, bendera berkibar di mana-mana. Suara nyanyian bergema tanpa henti. Generasi tua yang pernah melihat era Invincibles menangis, dan generasi muda yang belum pernah melihat Arsenal juara akhirnya merasakan momen itu untuk pertama kalinya.